misalnya para ahli forensik, ya, polisi, ahli digital, tidak bisa membedakan mana foto Jokowi, mana foto orang lain. Ini perbedaannya mencolok sekali, gitu loh. Dari kacamatanya masih muda pakai kacamata. Saya baru umur berapa udah pakai kacamata? Nggak mungkin nanti tua lepas kacamata bisa baca, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mendampingi, mengawal daripada kawan-kawan pejuang kita yang dipanggil Polda untuk melakukan gelar perkara. Dan gelar perkara ini yang sebetulnya harus menjadi titik untuk menjernihkan satu permasalahan yang selama ini memang kita tuntut, yaitu untuk bisa Polda menghadirkan ya, bukti nyata ijazah asli Jokowi. Nah, ini yang kita harapkan Polda Metro memang bisa untuk bisa menghadirkan ya daripada barang bukti tersebut. Nah, apakah benar barang bukti berupa ijazah Jokowi asli yang katanya saat itu sudah diserahkan, tapi menurut Kabid Humas pada saat itu, yaitu Pak Ade Sam, mengatakan bahwa itu fotokopian. Nah, sekarang kita coba lagi untuk melihat secara langsung benarkah itu. Gelar perkara ini bisa membawa atau jasa aslinya Jokowi. Ya, bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar scanning ataupun ya hanya fotokopian lagi. Sekali lagi, ya, saat kita melihat di televisi debat begitu luar biasa berkepanjangan, ya, sampai ada Andi Aswan katanya dia langsung dapat fotokopi atau scanning langsung dari ijazah Jokowi. Padahal menurut Jokowi pula ijazahnya itu sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, ini kan sungguh banyaklah ya kejanggalan, kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi CS. Ya, untuk bisa selalu memberitakan kebohongan akan menjadi satu kebenaran. Ya, ini yang sebetulnya sedang kita kejar lah. Sampai kapanpun kita harapkan ini benar-benar, kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, tunjukkan saja biar nggak berlarut, biar diantara kita nggak diadu domba, biar diantara kita ini tidak saling serang, bahasanya begitu. Ya. Nah, kalau memang Jokowi seorang negarawan, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Ya, contohnya Hakim Agung Asrul Sani, ya, tatkala diterpa isu ijazahnya itu palsu, dia nggak banyak cerita, dia nggak banyak sewa buzzer, dia nggak banyak cerita sewa pengacara untuk membenarkan, cukup ditunjukkan saja ijazah aslinya, selesai permasalahannya. Ya, andaikan memang Jokowi bisa menunjukkan Jokowi ijazah aslinya dan itu benar-benar asli, ya diteliti di forensik, ya secara independen, ya secara bebas, maka para pejuang yang saat ini melaporkan Jokowi yang memang saat ini sedang ditersangkakan, mereka rela, mereka ikhlas untuk masuk penjara. Artinya apa? Mereka sudah siap mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Tapi kan selama ini tidak pernah ditunjukkan bagaimana bentuk aslinya ijazah Joko Widodo ini. Ya, kalau kita melihat yang secara awam, ya
dalam fotonya Jokowi juga udah jelas. Ya, saya nggak paham juga kalau misalnya para ahli forensik, ya, polisi, ahli digital tidak bisa membedakan mana foto Jokowi, mana foto orang lain yang ada di ijazah tersebut. Ya, mukanya saja jelas beda, kupingnya beda, kumisnya beda, giginya beda, bibirnya beda, matanya juga semuanya beda. Itu kalau itu masih dikatakan foto Jokowi, ya ini saya nggak paham. Yang ahli forensik digital ini seperti apa? Ya, ini saya nggak habis pikir. Ya, seidentik orang, ya, kembar siem bahasa kasarnya. Orang yang kembar pasti ada perbedaan. Dan ini perbedaannya mencolok sekali, gitu loh. Dari kacamatanya masih muda pakai kacamata. Saya baru umur berapa udah pakai kacamata? Nggak mungkin nanti tua lepas kacamata bisa baca, nggak mungkin, gitu loh. Yang kedua, giginya udah jelas, bibirnya juga jelas, tuh, kupingnya juga jelas. Ini mau bilang abe, ya. Kebohongan demi kebohongan terus dilakukan oleh Jokowi. Ya, ketika menunjukkan STNK-nya saya punya, menunjukkan SIM-nya saya punya, menunjukkan BPKB-nya saya punya. Akhirnya ditanya ijazahnya, saya akan lawan. Nah, kan lucu ini. Ditanya merayatnya masalah ijazah, saya akan lawan. Apa ini? Ya, udahlah Pak Jokowi. Ya, mending Anda sadar diri lah. Sudah tua. Andai kan ini emang Jokowi yang asli. Ya, walaupun rumornya Jokowi 2023 udah mati katanya. Ya, kalau emang ini Jokowi yang asli, ya sudahlah, sadar Pak. Jangan kita dibohongin mulu. Udah banyak kesalahan-kesalahan yang Anda buat selama Anda berkuasa. Ya, begitu banyak kerugian-kerugian pada bangsa negara ini luar biasa. Begitu juga dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Anda sudah terlalu banyak dan terlalu besar. Dosanya. Bukan dosanya lagi semuanya. Ya, iya. Sekarang Noel aja bilang Jokowi. Ya. Makarim? Ya, Nadiem Makarim bilang Jokowi. Tom Lembong bilang Jokowi. Bupati yang baru ditangkap Jokowi. Iya, semuanya itu bermuara pada Jokowi. Ya. Dan sekali lagi, dan kita ingatkan, ya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, nggak pernah tuh hutan digundulin seperti saat ini. Tapi sekarang klotok seklotok-klotoknya. Maka nasib daripada saudara kita yang ada di 3 provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh, ini sekarang kena getahnya. Kenapa? Karena raja hutannya adalah orang yang selalu menjilat Jokowi. Ya, betul. Termulnya. Ini termulnya dia, si Raja Juli. Ya, udah ketahuan main domino dengan pembalak hutan. Ya, ini kok lucu gitu loh. Yang begini Pak Prabowo kenapa masih dipelihara? Yang begini masih aja pertahankan. Ya, apa mentang-mentang dia ini titipan Jokowi. Terus Pak Prabowo takut sama Jokowi. Jangan jadi presiden kalau takut, Pak. Ya, betul. Kekuasaan Anda tertinggi sebagai presiden, stakeholder, sebagai segala macam pimpinan Anda yang tertinggi di negara ini. Ngapain takut? Ya. Terus kalau mundur aja. Ya, betul. Rakyat kalau takut mundur aja, ntar bobo papa jadi, ya rugi lagi kita. Jangan mundur, Pak. Lebih baik ya benerin. Yang nggak bener sikat. Jangan omong-omong doang. Ya, capek. Rakyat akan ngedukung. Udah begitu banyak depan mata kelihatan kok, Pak. Mana orang yang loyalis kepada Prabowo, mana yang loyalis kepada Jokowi, udah kelihatan. Kita dipecah begini, pecah belah begini, nggak ada sejarahnya. Presiden, mantan presiden, ya, mempunyai kekuasaan yang luar biasa, memecah belah bangsa ini dengan membuat timnya sendiri, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan dukungan oligarki, ingin memecah belah bangsa dan negara. Siapa yang kenal Jokowi dulu? Berjuang juga nggak pernah, bahkan disinyalir dia sebagai anggota gerwani daripada orang tuanya. Ini jelas kok.
bagaimana Niti Miharjo itu siapa? Buka lagi sejarahnya. Bambang Tri sudah membongkar itu semua. Gus Dur sudah membongkar itu semua. Dan saat ini gelar perkara masalah ijazah palsu. Ingat, korban daripada ijazah palsunya Jokowi Bambang Nur dengan Bambang Tri dengan Gus Dur. Itu udah jelas. Sampai terbalik-balik gua ngomong, ini saking emosinya gua nih, luar biasa. Iya, gua sih nggak sakit hati sama Jokowi, cuman gedeg aja. Negara dibikin ambrak maur begini. Orang-orang pinter, banyak dosen, banyak profesor, banyak tokoh digoblokin sama Jokowi. Iya, kita digoblokin ini. Negara besar dipimpin oleh yang nggak punya ijazah, yang nggak jelas. Iya. Anaknya juga yang sekarang jadi wakil presiden, kata guru SMP-nya nggak lulus SMP. Dia juga nggak punya ijazah. Coba, ada kepala desa yang mencalonkan menjadi kepala desa pakai ijazah palsu, dia ditahan 2 tahun penjara. Terus Jokowi. Lihat anggota DPR almarhum Komar, ya, pakai ijazah palsu di penjara juga. Nah, ini Jokowi sampai saat ini ijazahnya belum jelas. KPU Surakarta, KPU DKI sudah menyatakan bahwa itu semuanya fotokopian dia dapat. Tidak ada yang asli. Ini harus diusut, Pak. Mungkin kalau Kapolri masih Listio Sigit masih teraman lah dia, mungkin. Ya, kalau Pak Prabowo nggak berani, ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, saya minta kepada rakyat munajat kepada Allah agar dihancurkan sehancur-hancurnya orang yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Amin. Siapapun orangnya. Iya. Ya, rakyat udah sakit hati. Lihat sana di Tamiang Utara, lihat sana di Sumatera Utara, lihat sana di Sumatera Barat. Akibat kebijakan yang selama ini dibebaskan oleh mereka, oligarki berkuasa, hutan digundulin. Dan dilalahnya lagi, Pak Prabowo apa bilang? Itu juga pohon sawit ada daunnya. Yang diharapkan katanya walaupun digundulin ada kelapa sawit bisa nahan. Nggak bisa, Pak. Ini yang bisa menahan daripada air begitu dahsyatnya itu adalah akar-akar besar yang sudah dipotongin gelondongan. Menteri Kehutanan yang ngomong sembarangan, Menteri SDM-nya apalagi Bahlul. Bahlul sudah ngomong enak, 93% nanti listrik di Aceh akan menyala. NDP apa tenda Pak Prabowo pulang di Coba bayangkan, ya, sampai detik ini, sampai kemarin itu listrik belum nyala, Pak Bahlil. Presiden aja Anda prank gimana rakyat? Depan mata presiden kalian bohongin. Itu sebetulnya bos Anda ini Prabowo atau Jokowi? Kalau orang ada 2 bos, artinya bisa menjadi keputusan terakhir adalah dia seorang pengkhianat. Nggak mungkin satu orang ini mengabdi pada 2 tuan. Seorang hamba mengabdi pada 2 tuan nggak mungkin. Itu bayangin kalau begitu. Masih takut juga Mbah Lil. Ya selesai sudah, Pak. bandara ilegal gimana bandara ilegal? Udah banyak dah IMIP dan segala macam. Udah nggak usah diomongin, udah ketahuan semua. Cuman masalahnya berani atau kagak, itu aja. Jangan cuma tegas di mimbar doang, jangan cuma tegas di podium doang, jangan cuma kayak realisasinya nggak ada. Fakta di lapangannya nggak ada. Orang saya juga bisa orasi cakap, tapi lapangannya kagak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Itu loh. Bapak Prabowo, sekali lagi, Anda pemegang kekuasaan tertinggi. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Kami rakyat ada di belakang Anda, bahkan siap untuk mendukung Anda, menyikat mereka yang coba-coba berkhianat pada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Satria Jaya. Hidup Satria Jaya. Hidup. Hidup ARM. Hidup ARM. Jangan pulang dulu dong. Oma belum. Ayah. Menambahi wisata kaya.
saya juga heran kenapa Pak Prabowo sampai detik ini tidak ada eksekusi apapun. Sedangkan kita semua tahu bahwa presiden sekarang ini siapa? Prabowo, bukan Jokowi. Tapi Jokowi masih berkuasa di sini. Kenapa rakyat pada diam? Kenapa rakyat pada diam? Ayo, apa bersatu. takut? Takut. Ya Prabowo aja juga takut. Iya ya. Mau gimana juga? Kami mohon kepada Pak Prabowo sebagai presiden, tolong kami menganggap Anda adalah presiden kami, bukan yang lain. Jadi Anda sudah harus memberi eksekusi kepada Jokowi yang sudah merusak selama dia menjadi presiden selama 10 tahun. Anaknya juga sebagai wakil tidak kompeten. Dia tidak punya ijazah SMP dan tidak punya kemampuan menjadi wakil presiden. Masih banyak kaum muda yang bisa menjadi wakil Anda, Bapak Presiden yang terhormat. Tolong Pak, ganti wakil Anda. Tidak bagus anaknya Jokowi jadi wakil presiden, itu tidak bagus. Semua menyatakan di samping dia tidak punya ijazah, dia juga tidak punya kapasitas sebagai wakil presiden. Saya sebagai rakyat meminta supaya Pak Prabowo memecat wakil presidennya. Ganti dengan anak-anak yang cakap-cakap di Indonesia. Selesai. Hidup Pak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jokowi, kebijakan Anda selama 10 tahun adalah kebijakan yang amburadul. Betul. PSN yang Anda buat itu semua rata-rata merugikan rakyat. Salah satunya Morowali yang selama ini sembunyi-sembunyi TKA datang ke Morowali jutaan dengan gaji 18 juta tukang sapu dari Cina. Bayangkan, menghina negara. Menghina negara kenapa? Di Indonesia aja direktur gaji sekitar segitu. Kenapa orang Cina yang datang ke sini digaji 18 juta? Gaji puluhan juta, digaji mahal. Itu uang dari kita semua, Pak. Ya? Satu lagi. Rempang harus kita rebut kembali. Wadas harus kita rebut kembali. Almahaya, Raja Ampat, Sumatera semua harus kita rebut kembali. Kita orang kaya, Indonesia orang kaya, bukan negara miskin. Jadi peliharalah bumi Indonesia ini dengan baik-baik. Gunakan pasal 33 Undang-Undang 45. Gunakan untuk rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan untuk oligarki Cina rakus. Bayangkan PIK 2 ada negara dalam negara, Morowali ada negara dalam negara. Masa diam aja? Harus kita bergerak, rakyat harus bergerak. Kita Garuda, bukan naga. Kita Garuda, bukan naga. Jadi sekali lagi, kebijakan Jokowi yang ada di Indonesia selama 10 tahun, tolong diaudit. Kemana larinya uang itu? Tolong diaudit. Jangan pernah ada kata maaf untuk Jokowi. Perizinan terpadu satu pintu yang Jokowi buat pada tahun 2015 tentang PTSP 3 jam selesai, itu membuat kehancuran Indonesia. Karena apa? Izin dikasih tapi belum diverifikasi. Verifikasi sambil berjalan. Itulah sumber kehancuran negara. Tolong dicek semua perizinan yang ada di Indonesia, Pak. Jangan biarkan Indonesia hancur. Mari kita bersama-sama merebut kembali kemerdekaan kita yang sudah diambil dan dirampas dan dijajah oleh oligarki rakus. Sekali lagi, salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Hidup Indonesia. Hidup Garuda. Kita tidak akan habis karena sekarang ini sudah banyak bangsa Indonesia yang pintar-pintar maju. Jangan selama ini dikatakan pada Indonesia orang bodoh-bodoh semua. Tidak, karena kami selama ini dibodohi oleh kekuasaan oligarki dan Jokowi. Nah, sekarang coba sadarlah wahai bapak-bapak pejabat-pejabat yang ada di DPR itu. Mari bukakan pintu hatimu. Indonesia sudah hancur. Nanti untuk keturunan, sekarang kamu bapak-bapak DPR itu, pejabat-pejabat, menteri-menteri,
enak ya karena masih tebal amplopnya, tapi sebentar lagi anak cucumu akan menderita. Untuk itu, ayo sadar karena yang korupsi itu tidak akan pernah nyenyak tidurnya. Tidak akan pernah nyenyak tidurnya orang-orang yang korupsi. Dan kebaikan akan muncul nanti, keburukan akan musnah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.